Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah taala kita akan belajar bersama, mengkaji bersama ayat-ayat Qur'aniyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sampai pada ayat 190 dari surat Ali Imran. Di antara ayat-ayat yang mengajak kita untuk bertafakkur dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk pada tafsir, kita akan ambil terjemahan dari ayat. Terakhir kita menerjemahkan sampai pada ayat 192 ya. Kita akan terjemahkan di ayat 193 dan 194. Taib. Pada ayat 193 tidak ada yang bergaris, sehingga insyaallah taala semua kosakata sudah kita kuasai, insyaallah. Baik, ayat 193. Bismillah. Rabbana, wahai Rabb kami. Aslinya ada kata ya, namun harfun nidanya ya dihapus, menunjukkan kedekatan yang sangat. Oleh karenanya kalau kita berdoa Rabbana atau Rabbuna, kalau kita berdoa menggunakan Rabbana atau Rabbuna, Rabbana karena maqamud du'a, keadaan kondisinya sedang berdoa. Karena kalau Rabbana, wahai Rabb kami, kalau dibaca dhammah Rabbuna, Tuhan kami, bukan sebuah doa namun jumlah khobariyah. Baik, kita lanjutkan. Rabbana, wahai Rabb kami. Innana, sesungguhnya kami. Dalam bahasa Arab boleh kita baca innana dan boleh kita baca inna. Bisa kita baca innana atau kita baca inna, dan kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Qadar, inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami, innana sesungguhnya kami. Kaidah dalam bahasa Arabnya, jika ada huruf yang sama terulang 3 kali, maka dalam bahasa Arab boleh dihapus 1. Boleh dihapus, boleh enggak?
Tapi perhatikan pada lafaz innana, nunnya ada berapa? Nunnya ada berapa? Yang melihat dengan mata biasa hanya ada 2. Yang melihat dengan mata batin 3. Lebih tajam mana? Mata hati atau mata? Baik, berarti innana ada berapa nunnya? 3. Dan tadi dalam kaidahnya, jika ada 3 huruf yang berurutan secara langsung boleh dihapus, 1 saja yang dihapus. Sehingga boleh kita menyebutkan innana dan boleh kita menyebutkan inna, dan dua-duanya ada dalam Al-Quran. Baik, sekali lagi dari awal. Rabbana, wahai Rabb kami. Innana, sesungguhnya kami. Sami'na, kami mendengar. Kami telah mendengar. Munadian, an-nida, panggilan, seruan. Yunadi, memanggil. Lil iman, untuk beriman atau kepada keimanan. An, agar, supaya. Aminu, fi'il amr, berimanlah. Kalau amanu, fi'il mati, mereka beriman. Kalau aminu, berimanlah. Birabbikum, pada Rabb kalian. Jadi seorang penyerunya menyeru untuk beriman. Fa amanna, kami beriman. Rabbana, wahai Rabb kami. Faghfir lana, ampunilah, maka ampunilah. Lana dzunubana, dosa-dosa kami. Sekali lagi, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa, kalau dan paling serentak ya. Kafir, hapuskanlah. Kafarat, apa arti kafarat? Penghapus. Wa kafir, dan hapuskanlah. Anna, dari kami, tentang atau dari kami. Sayyiatina, kesalahan kami. Wa tawaffana, wafatkanlah kami. Wafat, mati, menggunakan lafaz wafat. Dan arti asli wafat menyempurnakan. Jadi mati itu diistilahkan dengan wafat. Apa arti wafi? Menyempurnakan. Karena memang orang yang sudah mati berarti rezekinya sudah disempurnakan. Oleh karenanya orang yang mati disebut dengan wafat, karena telah sempurna rezekinya, sempurna ajalnya, selesai. Taib, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami. Ma'al abrar, bersama al-abrar, orang-orang yang baik. Al-abrar dari kata bir. Apa arti bir? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka al-abrar adalah orang-orang yang mereka berbakti.
orang-orang yang baik yang sangat berbakti kepada Sang Maha Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Sampai tingkatan disebut al-abrar. Di atasnya lagi al-muqarrabin. Jadi ada al-abrar, di atas levelnya, di atasnya lagi adalah al-muqarrabin, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Baik. Sekali lagi, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik lagi berbakti, baik dan berbakti. Al-abrar adalah orang yang soleh, yang sangat berbakti. Terakhir, Rabbana, wahai Rabb kami. Wa namanya waw fasl, waw pemisah. Rabbana, wahai Rabb kami. Wa atina, dan berikanlah kami. Ma, apa-apa yang wa'adtana. Wa'ada, janji. Kayak ada istilah al-wa'du kaddain. Janji adalah al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Ya. Wa'adtana, engkau janjikan kepada kami. Ala rusulika, atas rasulmu. Maksudnya apa? Melalui perantara rasul yang menyampaikan janjinya Allah kepada kita siapa? Rasul. Wa la tukhzina, janganlah tukhzina, sudah kemarin, hinakan. Wala tukhzina, dan jangan engkau hinakan kami. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innaka, sesungguhnya engkau, la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari, menyelisihi janji. Allah kalau sudah berjanji tidak akan diingkari. Sempurna. Rabbana, lanjut, berilah kami apa-apa yang telah engkau janjikan kepada kami atas atau melalui rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau Maha yang tidak pernah mengingkari janji. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 190 dari surat Ali Imran sampai ayat yang terakhir. Ayat berapa? 200. Sehingga dari 190 sampai ayat 100 berapa ayat? 10 ayat. Dan 10 ayat ini yang disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Abbas yang kita bacakan kemarin, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau bangun hendak salat malam, maka beliau duduk sejenak dan membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, sampai akhir ayat. Dan dalam ayat ini terdapat doa. Dan
Dan sesungguhnya sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini, setelah Allah mengajak orang-orang beriman untuk bertafakkur, dan tafakkur adalah ibadah yang sangat agung, karena dengan tafakkur melahirkan keyakinan, dengan tafakkur melahirkan keagungan. Allah perintahkan melihat langit dan bumi. Dan sudah kita sebutkan, kenapa disebutkan langit? Karena makhluk Allah yang paling agung di mata manusia adalah langit. Tentunya yang lebih agung daripada langit, kursi. Yang lebih agung lagi, arsy. Namun yang kelihatan di mata manusia secara langsung adalah langit. Untuk melihat langit, perlukah jalan-jalan ke puncak? Tidak perlu. Keluar masjid sebentar, lihat langit, langsung kelihatan. Di belakang rumah, buka jendela, langsung melihat langit. Bahkan di dalam masjid kelihatan langit ya. Sudah dicat, beda Pak, kemarin langit. Maka bertafakkur dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dapat melahirkan keyakinan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertafakkur. Memuji orang-orang yang bertafakkur, dan Allah sebut mereka ulil albab, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Siapakah ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring di atas punggungnya, di atas perutnya. Dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur, dan makna tafakkur yaitu berusaha menggunakan akalnya, menggunakan pemikirannya untuk melihat tanda kebesaran Allah. Berbeda keadaan orang yang melihat tanpa tafakkur. Ada yang melihat dengan tafakkur, dengan penuh merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, melihat langit, begitu besarnya ciptaan Allah, langit sebagai atap namun tidak ada tiangnya. Melihat gunung-gunung, siapa yang menancapkannya? Melihat sungai dan lautan, siapa yang membentangkannya? Bahkan Allah menegaskan dalam surat Al-Waqiah, seseorang bisa mengambil ibrah dan mengambil pelajaran dari api. Yang tentang api Allah berfirman, tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Api Allah jadikan sebagai peringatan dan juga kenikmatan bagi orang-orang yang safar. Jadi, api ini salah satu bekalnya orang yang sedang safar. Dan api juga bisa menjadi peringatan, sehingga ketika seseorang melihat api, itu sudah bisa bertafakkur. Inilah kelak nanti yang akan membakar anak Adam. Oleh karenanya, siapakah orang yang paling sering melihat api? Siapakah orang yang sering melihat api? Ibu-ibu. Setiap kali di dapur menyalakan api. Itu apa? Kalau dia ingin bertafakkur, mengambil ibrah, dengan melihat api sudah bisa merenungi. Jadi kalau ada ibu-ibu di dapurnya lama, husnudon saja Pak. Mungkin apa? Melihat api langsung
tafakur. Dan kalau kita bertafakur terhadap ayat-ayat Allah kauniyah sangat banyak. Bahkan tidak perlu jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian lihat? Pada diri kita sendiri terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Mata, alis. Alis ini ada rambutnya. Kenapa rambutnya alis itu tidak seperti rambut kepala? Pada sama-sama tumbuh. Kalau rambut kepala itu bisa tumbuh. Kalau rambutnya alis, enggak, segitu saja. Bagaimana seandainya Allah jadikan rambut alis ini tumbuh seperti tumbuhnya rambut kepala? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian banyak terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Oleh karena ada seorang yang bijak mengatakan, faya ajaba kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu. Begitu menakjubkan sekali bagaimana Tuhan itu didurhakai, dan bagaimana ada seorang yang mengingkari Tuhan. Walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin syahidun. Sesungguhnya pada setiap yang bergerak maupun yang tidak bergerak ada tanda, saksi. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Dan pada segala sesuatu terdapat tanda, tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah pencipta yang esa. Tidaklah kita melihat semua ciptaan Allah, melainkan ada tanda-tanda kebesarannya. Maka ulil albab adalah mereka yang Allah puji, dan sifat mereka yadkurunallah, mereka berzikir kepada Allah. Ulama tafsir dua makna. Ulil albab adalah orang-orang yang Allah puji, yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Apa makna zikir di sini? Ulama tafsir dua makna. Yang pertama yang dimaksudkan zikir di sini adalah salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran ibnu Husain. Rasulullah SAW bersabda, beliau menegaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambik." Salatlah dalam keadaan berdiri. Salat dalam keadaan berdiri. Dan memang bahwasanya salah satu di antara rukun-rukun salat adalah berdiri. Fa illam tastati', jika engkau tidak mampu berdiri maka dengan duduk di atas kursi atau duduk di bawah. Fa illam tastati', jika engkau tidak bisa, fa ala jambik, maka dalam keadaan berbaring. Kalau masih tidak juga isyarat. Kalau masih tidak bisa dengan isyarat, wajib salat, wajib yang terakhir jadi imam, disolatkan. Maka dalam hadis ini menyebutkan yang dimaksudkan berzikir adalah salat. Dan salat Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 adalah zikir Allah yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Inna salata tanhanil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya salat zikir Allah yang paling besar. Sehingga makna zikir pada ayat ini adalah salat, makna yang pertama. Yang kedua,
dikir secara umum. Dikir secara umum. Maka ulil albab mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Setiap waktunya, seringnya senantiasa berzikir kepada Allah. Seringnya lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri dengan lafaz-lafaz zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, berzikir dengan keadaan kondisinya. Ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, apa zikirnya? Subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika ingin mengagungkan Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah dan lafaz-lafaz zikir yang lain. Dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ketika dalam keadaan duduk. Duduk di atas kursi sambil menikmati sunrise, kemudian sambil minum kopi di pinggir pantai. Masya Allah, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Wa ala jambih, atau dalam keadaan berbaring sambil tiduran, sambil santai di atas gunung, di atas puncak, di atas kendaraan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, dan seterusnya kalimat-kalimat thayyibah. Dan perkara zikir adalah perkara yang istimewa. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Bisr radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam, perintah-perintah Islam itu banyak sekali. Sudah banyak. Fa akhbiruni bi syai'in atashabbatsu bih. Beritahukan kepadaku dengan suatu amalan yang aku akan memegangnya, yang aku akan berkomitmen dengannya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak padaku. Akhbiruni bi syai'in atashabbatsu bihi. Beritahukan kepadaku dengan sesuatu amalan yang akan aku jadikan sebagai pegangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Perkara yang dengannya engkau bisa jadikan sebagai pegangan dalam hidup. Ketika engkau melihat, merasa syariat Islam sudah begitu banyak. Dan memang sesungguhnya berzikir dengan sering menyebut-nyebut adalah bentuk bukti seseorang itu sangat cinta dengan yang disebut. Seorang yang bijak mengatakan,
Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu wa man ahabba syai'an fahuwa 'abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut-nyebutnya. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan rela menjadi budaknya. Jadi salah satu di antara bukti orang itu cinta, apa buktinya, Pak? Sering disebut. Kita dulu kan pernah jadi anak muda, Pak, ya. Iya. Pas masa-masa puber gitu. Kalau seorang anak muda mencintai si fulanah gimana, Pak? Sering disebut. Mau main bola, tadi saya ketemu fulanah. Mau renang, sebut lagi, tadi aku bertemu dengan si fulanah. Senantiasa yang disebut adalah namanya. Berarti dia suka. Maka itulah perkataan seorang yang bijak tadi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutkannya. Oleh karenanya, jika ada seorang istri sering menyebutkan suatu barang, pastikan dia ingin barang itu. Tanpa perlu kita tanyakan, kamu suka ya? Gak perlu. Dan memang ada seorang penyair yang bernama Qais ibnul Mulawwah fil asril Umawi. Qais ibnul Mulawwah ini pernah mencintai seseorang yang bernama Laila. Sampai cintanya Laila Majnun. Cinta gila. Laila bikin orang gila, bikin Qais ibnul Mulawwah ini gila. Sampai dia itu mengungkapkan sebuah bait syair. Dan kalau kita belajar adab itu juga kadang disebutkan bait syairnya Qais ibnul Mulawwah. Maka dia mengatakan, amurru 'ala diyari diyari Laila wa uqabbilu dal jidari wa ma hubbud diyari syaghafana qalbi walakin hubbud diyar walakin hubbu man sakanad diyara. Aku melewati rumah, yaitu rumah kediamannya Laila, dan aku mencium tiap dinding-dindingnya. Dinding-dinding rumahnya aku rindukan, aku cium. Dan bukanlah aku mencintai rumah. Hatiku tidak tertawan pada mencintai rumahnya, bukan. Namun hatiku tertawan karena mencintai siapa yang tinggal di rumahnya. Itulah bait syair dari Qais ibnul Mulawwah. Setiap kali berjalan, setiap kali keluar, senantiasa yang disebutkan nama Laila dan Laila. Kenapa? Karena dia mencintainya sehingga ia sering menyebut namanya. Maka menyebut nama adalah salah satu bukti sebuah cinta. Itulah bisa kita ambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 165. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Gimana, Pak, menjadikan tandingan Allah dalam hidup? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Jadi mencintai benda, sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, itu sudah disebut sebagai tandingan. Terus gimana, Pak, cintanya orang beriman kepada Allah? Kalau cinta makhluk, cinta Allah itu sama, sudah menjadikan sebagai tandingan.
cinta anak berlebihan sehingga mengorbankan hak Allah, tandingan. Cinta harta sampai tidak memperhatikan halal dan haram, tandingan. Mencintai hobi, apa hobinya? Mancing misalnya, sampai tidak kenal waktu adzan, tandingan. Maka mencintai segala sesuatu yang sepadan dengan cintanya kepada Allah sudah disebut anda dan tandingan-tandingan. Lantas gimana cintanya orang beriman? Allah lanjutkan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman sangat-sangat mencintai Allah. Dan bukti seorang hamba mencintai sesuatu dengan memperbanyak berzikir, menyebut namanya. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 200. Allah berfirman tentang haji. Fa idza qadaitum manasikakum, jika apabila kalian sudah selesai dari ibadah manasik, ibadah haji, fadkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka berzikirlah kepada Allah seperti zikirnya kalian kepada nenek-nenek moyang kalian. Maksudnya bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu itu dikit-dikit sering menyebutkan nenek moyang. Kalau bertemu dengan teman-temannya, dengan yang lainnya, senantiasa membawa nama nenek moyangnya. Bapak saya lah, nenek moyang saya. Jadi kalau berbicara tentang harta, bapak saya orang kaya, nenek moyang saya orang kaya. Berbicara tentang tahta kedudukan, nenek moyang saya. Berbicara tentang kebaikan, nenek moyang saya. Ini apa? Seperti zikirnya orang musyrik, orang jahiliyah. Senantiasa yang disebutkan adalah nenek moyang, nenek moyang. Dan seorang penyair mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha analah. Bukanlah seorang pemuda yang senantiasa mengatakan bapak saya, bapak saya. Bukan. Seorang pemuda adalah yang mereka mengatakan inilah saya. Maka Allah mengatakan, jika kalian sudah selesai manasik, maka perbanyaklah zikir seperti zikirnya kalian terhadap nenek-nenek moyang kalian. Au asyaddu dzikra, atau lebih. Kalau sudah selesai ibadah, maka perbanyak zikir. Minimalnya seperti penyebutan kalian dulu terhadap nenek moyang, atau lebih daripada itu. Maka kembali kepada ayat, ketika seorang hamba mencintai Allah, maka salah satu buktinya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun keadaan berbaring. Dan benar sesungguhnya di antara mendatangkan hati yang mutmainnah, hati yang tenang, hati yang bisa membawa ketenangan, kedamaian jiwa, apa Pak? Salah satunya adalah berzikir. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram, damai, tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram, tenang. Maka salah satu obat penenang hati orang beriman adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya dan lafaz-lafaz thayyibah yang lainnya.
Setelahnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzikir sebelum tafakkur. Yadhkurunallah, baru kemudian yatafakkaruna. Apa faedahnya? Berzikir kemudian tafakkur. Para ulama menyebutkan bertafakkur yang tidak menghasilkan berzikir, maka seakan-akan tidak ada faedahnya dari tafakkur. Melihat tanda kebesaran Allah, takjub dengan kebesaran Allah, tanda-tanda penciptaan Allah di alam semesta, kemudian tidak mendorongnya untuk mengingat Allah, berzikir, maka ini tidak ada faedahnya di mata Allah. Mungkin ada orang yang dia itu takjub dengan ciptaan, namun apakah setiap yang takjub terhadap ciptaan Allah pasti berzikir kepada Allah? Belum tentu. Amazing, ajib, wah luar biasa, namun lisannya tidak mengucapkan kalimat dzikir. Masya Allah, tabarakallah, subhanak, ma khalaqta hada, rabbana ma khalaqta hada batila, dan lafaz-lafaz dzikir yang lain. Jika hanya bertafakkur terhadap ciptaan Allah, hanya takjub dengan ciptaan Allah, tapi tidak bisa menemukan Sang Maha Penciptanya, tidak ada faedahnya. Sebaliknya, tafakkur, takjub dengan keagungan Allah dan bisa menemukan Sang Maha Penciptanya, inilah yang Allah puji. Ini faedah yang pertama, kenapa disebutkan dzikir sebelum tafakkur. Faedah yang kedua, untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, apakah harus tafakkur dulu? Apakah harus senantiasa tafakkur dulu? Tidak. Orang beriman, meskipun tidak melihat keindahan alam, dia sudah bisa melihat keagungan Allah di dalam hatinya. Sehingga dia senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah. Adakah orang yang tidak bisa melihat keindahan alam? Ada orang yang Allah takdirkan buta, tidak bisa melihat. Namun apakah setiap yang buta matanya pasti buta hatinya? Belum tentu. Sebaliknya, ada yang tidak buta namun buta hatinya. Maka sejatinya buta yang hakiki adalah yang mereka buta batinnya. Ada di antara manusia yang tidak bisa melihat buta, namun batinnya tidak buta. Ketika dia bertafakkur, kemudian dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas dia berdoa. Apa doanya? Rabbana ma khalaqta hada batila, subhanak, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak pernah menciptakan semua ini batilan,
sia-sia, batil, tidak ada faedahnya. Enggak, Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang besar agar manusia bisa mengambil ibrah. Ibrah adanya Sang Maha Pencipta, ibrah tentang keagungan Allah. Jika ciptaannya saja sebesar ini, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan tentang dirinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan secara arti bahasa, secara arti sastra balaghah, tidak menyebutkan perbandingan, menunjukkan kebesarannya segala sesuatu, di atas segala sesuatu. Ketika kita mengatakan saya lebih besar daripada si fulan, maka besarnya badan saya itu hanya terbatasi dengan badannya si fulan, perbandingannya. Yang belum tentu ketika ada orang lain saya lebih besar. Ketika disebutkan perbandingannya, maka kebesaran saya terbatas. Tapi jika tidak disebutkan perbandingannya, menunjukkan kebesarannya meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya, dalam lafaz takbir disebutkan perbandingannya atau tidak? Pada lafaz takbir disebutkan perbandingannya atau tidak? Tidak. Allahu Akbar. Allah tidak menyebutkan Allahu Akbar dari apa? Enggak. Menunjukkan kebesaran Allah meliputi segala sesuatu. Ma khalaqta hada batila. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, abas, tidak ada faedahnya. Allah menegaskan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian ada kehidupan di dunia abas, sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya? Enggak. Semua itu ada petunjuk, ada hikmah, ada faedahnya, ada manfaatnya. Maka setelah dia berzikir, setelah dia bertafakur, setelahnya apa? Setelahnya apa? Faqina adzaban nar. Faqina adzaban nar. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka setelah menyebutkan tentang zikir dan tafakur, setelahnya memohon kepada Allah, berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Apa faedahnya? Setelah berzikir, setelah tafakur, kemudian berdoa, apa faedahnya? Bertawassul dengan amal soleh. Berzikir termasuk amal soleh? Iya. Dan tadi di antara makna zikir ini adalah salat. Maka setelah amal soleh, zikir atau salat, kemudian dia bertawassul dengan amal soleh ini untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dan ini di antara tawassul yang diperbolehkan, yaitu bertawassul dengan amal soleh. Ayat setelahnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau, jika Engkau telah memasukkan ke dalam api neraka, sungguh Engkau telah menghinakannya. Setelah seorang hamba meminta perlindungan dari api neraka, disebutkan sifat api neraka. Apa tujuannya? Agar dalam permintaannya sangat-sangat meminta. Dalam artian, kita kalau mencari barang, menginginkan suatu barang, dan kita tahu faedahnya barang-barang itu, gimana Pak cara mencari kita? Seperti apa semangatnya kita dalam mencari barang itu? Sangat semangat. Dibandingkan kita mencari barang tapi secara faedahnya kita nggak tahu.
Demikian pula apa? Ayat ini, ketika dia memohon perlindungan dari api neraka, disebutkan sebabnya. Kenapa harus minta perlindungan dari api neraka? Karena jika seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, akhzaita, itu sudah cukup menghinakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-'aru wat takhziyah, jika seorang hamba dibuka aibnya pada hari kiamat, kemudian dibuka kesalahan-kesalahannya, itu apa? Sudah cukup menghinakan. Seorang ketika dibuka aibnya, dibuka semua kesalahannya, semua makhluk mengetahuinya, manusianya, jinnya, malaikat, semua makhluk mengetahuinya pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, ma yatamannal abdu an yu'maru bihi ilan nar. Tidak ada sesuatu yang paling dia harapkan pada hari itu, melainkan dia ingin disegerakan siksanya. Jadi kalau sudah dibuka aibnya, kesalahannya, kehinaannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai tingkatan seorang hamba yang bersangkutan tadi, dia berharap agar dirinya segera dimasukkan ke dalam api neraka, dibinasakan. Maka makna al-khizyu, kehinaan yang benar-benar hina, yang menjadikan dia itu tidak tahan, sampai dirinya mengatakan, ya Allah, sudah segerakan saja di api neraka. Meskipun api neraka juga sangat keras. Seseorang kalau sudah terbuka aibnya, semua aibnya terbuka, semua orang mengetahuinya, keluarganya, tetangganya, teman-teman, semua orang mengetahuinya, kira-kira apa yang diharapkan dari hidup? Dia mengatakan, wis nek ngene mati ae Pak. Itu baru dunia. Gimana kalau akhirat? Nah, Rasul mengatakan, ma yatamannal abdu an yu'maru bihi ilan nar. Tidak ada yang diharapkan dari orang yang bersangkutan kecuali api neraka. Bila perlu dibinasakan. Itulah firman Allah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya mati itu akhir daripada kesudahan. Dulu ketika di dunia, dia minta dipanjangkan umurnya 100 tahun atau 1000 tahun. Namun kalau sudah berjumpa dengan hari akhirat, tidak ada yang paling diharapkan kecuali kematian. Di dunia, dulunya minta dikasih umur berapa tahun? 1000 tahun. Orang Yahudi itu minta semuanya dikasih umur 1000 tahun. Namun ketika di hari akhirat, tidak ada yang paling diharapkan kecuali kebinasaan, kematian. Maka lafaz al-khizi, kehinaan yang benar-benar menghinakan, sehingga seseorang mengharapkan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ulama tafsir dua makna. Seseorang yang dimasukkan ke dalam api neraka sudah barang tentu menjadi hina. Dan siapakah yang hina? Ulama tafsir dua makna. Jumhur mufassirin mengatakan yang dimaksudkan akhzaita adalah orang-orang kafir. Oleh karenanya, dalil yang mereka ambil adalah ayat lafaz setelahnya, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan Allah berfirman, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir merekalah adalah orang yang benar-benar zalim. Sehingga tafsir pertama adalah
orang-orang kafir. Yang kedua, ulama tafsir berpendapat juga masuk di dalamnya ashabul kabair, para pelaku dosa besar. Yang masuk ke dalam api neraka orang kafir musyrik saja, atau mungkin ada orang beriman? Yang masuk ke dalam api neraka nanti, Pak, hanya orang kafir musyrik saja, atau mungkin ada orang beriman masuk neraka? Mungkin saja orang beriman masuk api neraka, cuma tidak kekal selama-lamanya. Masih ada harapan untuk masuk surga jika ada keimanan, meskipun keimanannya sebesar biji darah. Maka ashabul kabair, para pelaku dosa besar, dicuci dulu dalam api neraka. Dan kalau sudah masuk api neraka juga, Pak, dia dapat bekas kehinaan. Semua yang masuk api neraka itu terhinakan. Apakah dia musyrik, kafir, atau bahkan orang beriman dari ashabul kabair, para pelaku dosa besar. Sebagai contoh, jika ada orang masuk penjara kemudian keluar, di mata orang lain hina gak? Meskipun dia udah keluar, masih bekasnya masih, oh si fulan dulu pernah masuk penjara. Kecuali masuk penjaranya karena kebenaran atau karena tuduhan, ini apa, izah di mata Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masuk penjara, Syekhul Islam masuk penjara, tapi apa? Dalam hal kebenaran, sehingga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ayat ma'an akhzaita, ulama tafsir dua makna. Jumhur mufassirin adalah orang-orang kafir. Sebagian ulama tafsir berpendapat ashabul kabair, siapapun yang pernah mencicipi api neraka, dia terhinakan. Maka semoga kita semuanya dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini juga yang kita baca, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Ayat setelahnya, Rabbana innana sami'na, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadian, orang penyeru. Ulama tafsir dua makna. Penyeru di sini siapa? Yang pertama, jumhur mufassir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Yang memanggil, yang menyeru adalah Rasul dan Al-Qur'an. Rasulullah SAW di zamannya, dan saat ini kita sudah tidak melihat, namun kita mengimani dan kita mengikutinya. Adapun yang tetap ada di tengah-tengah kita sampai nanti hari kiamat, yang ada di tengah-tengah kita adalah Al-Qur'anul Karim. Maka seorang mukmin berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan seorang penyeru, yaitu Nabi Muhammad SAW, atau seruan, yaitu Al-Qur'anul Karim, yunadi lil iman, yang memanggil, mengajak kita untuk beriman, an aminu bi rabbikum, agar beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami beriman. Setelah kita beriman, kita mengikuti seruan tersebut, maka kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah dari kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti, orang yang soleh, tingkatannya sangat berbakti. Kemudian sampai pada doa Rabbana wa atina ma wa'adtana, wahai Rabb kami,
berikanlah kepada kami kebaikan, mau'atana, apa yang Engkau telah janjikan kepada kami. Apa yang Engkau janjikan kepada kita? Surga, rahmatnya, kebaikan demi kebaikan, melihat wajah Allah dan semua kenikmatan yang lainnya. Ala rusulika, yang kami mendapatkan janji ini melalui perantara Rasulmu. Wala tukhzina yaumal kiamat, dan jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau Maha yang tidak pernah menyelisihi janji. Maka pada ayat ini Allah setelahnya fastajabu lahum rabbuhum, Allah mengijabahi doanya. Kenapa Allah mengijabahi doanya? Karena 4 poin. Pertama, berzikir. Sebelum berdoa, berzikir. Kedua, bertafakur. Ketika dia berzikir, dia pahami betul makna zikir. Apa makna lafaz subhanallah? Apa makna lafaz la ilaha illallah? Apa makna lafaz-lafaz zikir yang lainnya? Atau bertafakur dalam tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Setelahnya memuji Allah. Mana pujian Allah dalam ayat tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, wahai Rabb kami, Engkau tidak pernah ciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Adalah bentuk pujian kepada Allah. Setelahnya berdoa dengan doa faqina adzabannar, kemudian faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Setelahnya Allah mengijabahi doanya, sehingga dalam ayat tersebut ada 4 poin: berzikir, bertafakur, memuji, kemudian berdoa. Setelahnya Allah mengabulkan doa orang-orang beriman. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk menjadikan lisan kita senantiasa basah berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Allah ta'ala bisawab. Kita cukupkan pertemuan kita dan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.